Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selamat pagi anak-anak kelas 4. Alhamdulillah pagi ini kita berjumpa kembali dengan Pak Samsul lewat materi pembelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan yang ketiga, kalau nggak salah ya, kali ini kita akan belajar bercakap-cakap dengan bahasa Arab. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu seperti biasa. Kita baca surat Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah. Iya kan, iya kan. Baiklah anak-anak, pada materi kali ini kita akan belajar muhadatsah. Pelajaran kedua, muhadatsah. Muhadatsah itu percakapan, bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Seperti pada pertemuan dulu saya pernah bilang, anak-anak, ketika kita bercakap-cakap, berbincang-bincang, omong-omongan, itu harus seperti orang berbicara, bukan seperti orang membaca. Beda ya, membaca dan bercakap-cakap itu beda. Apalagi bercakap-cakap seperti orang mengaji, nah, itu tidak tepat lagi. Jadi nanti tidak boleh mana Lutfi, ada Lutfi titik 2, itu artinya Lutfi berkata. Di sini ada anak yang bernama Lutfi dan Faiz sedang bercakap-cakap ya, sedang berbincang-bincang, sedang omong-omongan dengan menggunakan bahasa Arab. Lutfi titik 2 artinya Lutfi berkata, Faiz titik 2 artinya Faiz berkata. Jadi nggak usah diterjemahkan lagi ya. Terus jangan Lutfi ahlan wa sahlan ya Faiz, selamat datang wahai Faiz, nggak boleh begitu. Itu seperti membaca. Ahlan wa marhaban ya Lutfi, tidak boleh ya. Contoh begini, Lutfi berkata, ahlan wa sahlan ya Faiz. Contohnya begitu, ahlan wa sahlan ya Faiz. Faiz menjawab, ahlan wa marhaban ya Lutfi. Nah, itu termasuk apa? Intonasinya bercakap-cakap. Sekarang baiklah, sekarang didengarkan, disimak, akan saya terjemahkan, nanti bisa ditulis di buku masing-masing. Yang baik itu ditulis di buku ya, ditulis di buku, terus diartikan. Jangan diartikan di kitab, nanti kitabnya jadi ruwet ya. Baiklah, sekarang saya beri contoh. Lutfi berkata, ahlan wa sahlan ya Faiz, selamat berjumpa wahai Faiz. Artinya begitu. Ahlan wa sahlan ya Faiz, selamat berjumpa wahai Faiz. Faiz menjawab, ahlan wa marhaban ya Lutfi. Ahlan wa marhaban ya Lutfi, selamat berjumpa juga wahai Lutfi. Nah, itu contohnya. Saya ulang, ahlan wa sahlan ya Faiz, selamat berjumpa wahai Faiz. Faiz menjawab, ahlan wa marhaban ya Lutfi, selamat berjumpa juga wahai Lutfi. Nah, itu artinya. Selanjutnya Lutfi berkata, halla tadhhabu ilal madrasah hadha sobah. Nah, ini ada tanda tanya. Halla tadhhabu ilal madrasah hadha sobah. Gitu saja bacanya. Walaupun ada harokatnya, kita potong dengan disukun tidak apa-apa. Halla tadhhabu ilal madrasah hadha sobah. Nah, ada jedanya ya. Dijeda-jeda, diberi jarak, diberi apa? Tenggang waktu. Halla tadhhabu ilal madrasah hadza sobah, atau beri langsung halla tadhhabu ilal madrasati hadza sobah. Apakah kamu tidak berangkat ke sekolah pagi ini? Jadi Lutfi bertanya pada Faiz, apakah kamu tidak berangkat ke sekolah pagi ini? Halla tadhhabu ilal madrasah hadza sobah,
apakah kamu tidak berangkat ke sekolah pagi ini? Nah, ya, disimak dulu, nanti ditulis artinya. Saya ulang lagi, kalau bisa ditulis di buku tulis masing-masing. Faiz menjawab, "Na'am, adhabu ya Lutfi." Ya. "Na'am, adhabu ya Lutfi." Iya, saya berangkat wahai Lutfi. Berangkat kemana? Ya jelas berangkat ke sekolah. Jadi, "Na'am, adhabu ya Lutfi." Ya, saya berangkat wahai Lutfi. "Lakin ijlis alal kursi waftah hadal kitab." Lakin ijlis alal kursi waftah hadal kitab. Tetapi duduklah di atas kursi dan bukalah kitab ini. Saya ulang, lakin ijlis alal kursi waftah hadzal kitab. Tetapi duduklah di atas kursi dan bukalah kitab ini. Anak-anak perlu diketahui, kalau ada isim isyarah kemudian ada kata benda, ada isim setelahnya diberi al, artinya itu hadzanya menjadi di belakang. Hadzal kitab, hadzal kitab, bukan ini kitab kalau menerjemahkan, tapi kitab ini dibalik ya. Beda dengan hadza kitabun. Kalau hadza kitabun artinya ini kitab. Tapi kalau kata bendanya yang jatuh setelah isim isyarah diberi al, maka artinya dibalik. Hadzal kitab artinya kitab ini. Jadi waftah hadzal kitab, dan bukalah kitab ini. Sengaja di sini tidak saya waftah hadzal kitabah, enggak, karena ini percakapan. Boleh saja ya. Waftah hadzal kitab, dan bukalah kitab ini. Seperti tadi, hal tadhabu ilal madrasah hadza sobah. Sobah artinya pagi, hadza artinya ini. Karena sobah ini diberi al, maka arti hadzanya di belakang. Pagi ini, bukan ini pak, bukan ini pagi. Ya, sama dengan ini, waftah hadzal kitab, dan bukalah kitab ini. Gitu. Hal tafhamu hadzal dars? Hal tafhamu hadzal dars? Apakah kamu memahami pelajaran ini? Nah, hal tafhamu hadzal dars? Apakah kamu memahami pelajaran ini? Nah, sama ini, bukan ini pelajaran, tapi pelajaran ini. Gitu. Jadi kalau saya ulang, ketika Lutfi bertanya pada Faiz, apakah kamu tidak berangkat ke sekolah pagi ini? Faiz menjawab, ya, saya berangkat Lutfi. Ya, saya berangkat wahai Lutfi. Tetapi duduklah di atas kursi dan bukalah kitab ini. Hal tafhamu hadzal dars? Apakah kamu memahami pelajaran ini? Faiz bertanya pada Lutfi. Nah, Faiz menunjukkan sebuah kitab. Dia bertanya, apakah kamu memahami pelajaran ini? Nah, Lutfi menjawab, na'am afhamu. Na'am afhamu. Ya, saya paham. Nah, ya, saya paham. Afhamu, walaupun tidak ada ana, karena fi'il mudhari'nya ini sudah diawali hamzah, maka sudah otomatis ada arti ana. Sama dengan yang di atas, na'am adhabu, ya, saya berangkat. Ini juga fi'il mudhari' yang diawali dengan hamzah. Jadi ada arti sayanya, ya, saya berangkat. Ya, saya paham. Na'am afham, ya, saya paham. Nah, kata Lutfi begitu. Wa ma darsuka hadzal sobah ya Faiz? Wa ma darsuka hadzal sobah ya Faiz? Apa pelajaranmu pagi ini wahai Faiz? Lutfi bertanya, wa ma darsuka hadzal sobah ya Faiz? Apa pelajaranmu pagi ini wahai Faiz? Nah, Lutfi bertanya, pelajaran apa yang pagi ini pelajaranmu wahai Faiz gitu. Faiz menjawab,
darsi Al-Qur'an wal hisab wat tarikh. Darsi Al-Qur'an wal hisab wat tarikh. Ya. Faiz menjawab, darsi Al-Qur'an wal hisab wat tarikh. Pelajaranku adalah Al-Qur'an, matematika dan sejarah. Ya. Darsi Al-Qur'an wal hisab wat tarikh. Pelajaranku Al-Qur'an, matematika dan sejarah. Itu jawab Faiz. Ya. Ana akhfadzul Qur'an wat tarikh walakin la afhamul hisab. Ana akhfadzul Qur'an wat tarikh walakin la afhamul hisab. Saya hafal Al-Qur'an dan sejarah. Ana akhfadzul Qur'an wat tarikh. Saya hafal Al-Qur'an dan sejarah. Walakin la afhamul hisab. Tetapi saya tidak paham matematika. Walakin la afhamul hisab. Tetapi saya tidak paham matematika. Itu percakapan antara Faiz dan Lutfi. Nah, jadi sengaja saya hentikan sampai sini. Artinya mulai pertama sampai Faiz ini, untuk selanjutnya anak-anak belajar mencari artinya sendiri. Mulai Lutfi ini, ta'alam hadzas sabah ya Faiz, ta'alam hadzas sabah ya Faiz, ana u'allimuka, ana afhamul hisab. Nah, ini tugasnya anak-anak ya. Jadi mulai Lutfi sampai halaman berikutnya sampai terakhir itu tugasnya anak-anak untuk mencari artinya. Nanti untuk yang putra tugasnya nanti dikirimkan pada Pak Lukman Hakim ya, SPDI. Yang putri pada saya. Kelas 4 C dan D putri dikirim pada saya. Yang kelas 4A dan B putra dikirim pada Pak Lukman. Satu tugasnya, saya ulang, meneruskan terjemahnya percakapan ini mulai Lutfi halaman 12 yang tengah ini sampai halaman baliknya, nggak banyak kok ya. Itu dicari sendiri artinya. Belajar. Ya, bisa dibimbing oleh orang tua atau kakaknya. Nah, kemudian yang kedua, coba anak-anak nanti mempraktekkan bacaan muhadzatsah ini. Paling tidak sampai yang saya terjemahkan tadi. Dipraktekkan. Boleh dengan dikirim pesan suara atau voice. Jadi ada 2 tugas untuk anak-anak. 1, meneruskan mencari arti percakapan antara Lutfi dan Faiz yang belum saya terjemahkan tadi. Tugas yang kedua, mempraktekkan membaca percakapan bahasa Arab walaupun tidak semuanya, sampai pada yang saya terjemahkan, dikirim voice atau video juga boleh. Sama yang putra kepada Pak Lukman Hakim, yang putri kepada Pak Samsul Ma'arif. Jadi saya biar tahu nanti bagaimana anak-anak membaca percakapan, apa seperti biasanya, seperti membaca biasa atau seperti mengaji, atau memang sudah benar-benar seperti orang bercakap-cakap dengan menggunakan bahasa Arab. Paham anak ya? Tidak perlu saya ulang untuk terjemahnya. Saya kira ini untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya nanti kita adakan ulangan harian ya. Jadi kita untuk pertemuan kali ini cukup. Untuk pertemuan selanjutnya insya Allah nanti kita adakan ulangan harian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.